Halo semua, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas praktikum individu modul 6 tentang Microsoft Access. Perkenalkan, nama saya Dinda Gevira Suherman dengan NPM 1822200048, kelas 1 LB, dan seterusnya. Microsoft Access. Apa itu Microsoft Access? Jadi, Microsoft Access adalah sebuah program aplikasi basis data komputer relasional yang ditunjukkan untuk kalangan rumahan dan perusahaan kecil hingga menengah. Aplikasi ini merupakan anggota dari beberapa aplikasi Microsoft Office, selain tentunya Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Langkah-langkah pengerjaan Microsoft Access. Pertama, buka Microsoft Access, lalu klik blank database, lalu akan muncul tampilan layar seperti gambar di bawah ini. Dan kemudian klik create. Selanjutnya membuat tabel ini produk, yang akan muncul tampilan seperti yang ada di bawah ini. Lalu klik design view, lalu akan muncul kotak dialog save as, lalu ubah nama tabel menjadi tabel ini produk. Yang ketiga, ketikkan kode produk dan nama produk pada field name dan ubah data type pada masing-masing field menjadi short text, lalu save. Yang keempat, klik datasheet view, lalu masukkan data seperti berikut, lalu save. Yang kelima, membuat tabel persediaan. Pilih create, lalu tabel dengan nama tabel persediaan dengan berisikan field name dan data type seperti pada gambar di bawah ini. Yang keenam, pada field produk, klik data type dan ubah menjadi lookup wizard, lalu ikuti langkah-langkah di bawah ini. Pada langkah lookup wizard, kalian bisa klik next, hingga terakhir kalian klik finish. Pada langkah ketujuh, klik database view dan masukkan data di bawah ini. Masukkan isi nama produk dan kode produk. Yang ke-8, membuat tabel penjualan. Buat tabel baru dan klik design view, lalu simpan tabel menjadi penjualan. Setelah itu, masukkan field name dan data type seperti gambar di bawah ini. Yang ke-9, ubah data type produk menjadi lookup wizard dan lakukan langkah yang sama seperti langkah ke-7. Pada langkah ke-10, masukkan data penjualan seperti gambar di bawah ini. Lalu yang ke-11, membuat query persediaan. Klik toolbar create, lalu klik query wizard, dan klik simple query wizard, lalu yang terakhir klik OK. Pada langkah ke-12, akan muncul kotak dialog simple query wizard. Pilih table atau queries, tabel persediaan, lalu pilih fields yang dimasukkan ke dalam selected fields sesuai dengan gambar di bawah ini. Lalu klik next. Lalu klik next, kemudian klik finish. Yang ke-13, setelah itu klik design view, lalu klik kanan di samping kolom jumlah keluar dan klik build. Langkah ke-14, membuat formula stok akhir. Masukkan formula stok akhir sebagai berikut. Klik kanan samping tanda panah ke bawah, lalu klik build. Yang ke-15, formula remix if tunggal. Yang ke-16, formula remix, kemudian klik opsi run yang ada pada kiri layar atas. Langkah 17, akan muncul data seperti gambar di bawah ini. Yang ke-18, query penjualan. Buatlah query baru dengan klik create, lalu query wizard, lalu simple query wizard, lalu klik OK. Kemudian masukkan fields pada data tabel berikut seperti gambar di bawah ini. Yang 19, bila sudah opsi seperti berikut, masukkan opsi yang ada pada gambar berikut. Yang ke-20, kemudian klik finish pada opsi tersebut. Yang ke-21, lalu akan muncul data seperti berikut. Yang ke-23, formula diskon query penjualan album seperti gambar ini. Yang ke-24, formula teks penjualan. Yang ke-25, formula harga total query penjualan. Yang ke-26, klik run dan buka datasheet view. Hasil dapat dilihat seperti berikut. Yang ke-27, lalu akan muncul gambar seperti di bawah ini. Yang ke-28, membuat laporan persediaan. Buat report persediaan dengan membuka query persediaan query pada navigasi all access objects, lalu klik create dan pilih report. Yang ke-29, mendesain laporan.
Desain laporan dengan membuka desain view, lalu ubah desain laporan seperti gambar di bawah ini. Ke-30, mengubah title dan font pada judul laporan. Ubah judul laporan menjadi laporan persediaan dengan jenis font Arial bold, ukuran 18 piti dan berwarna oranye. Perubahan jenis font dapat dilakukan di menu Report Design Tools, lalu Format, lalu Font. Lakukan hal yang sama pada date dan time yang terletak pada bagian kanan atas laporan. Yang ke-31, mengubah background header laporan. Klik pada header, kemudian ubah warna background menjadi putih. Yang ke-32, menambah logo pada laporan. Untuk menambahkan logo, buka Report Design Tools, lalu pilih Report Design, lalu header atau footer, dan logo. Lalu masukkan logo yang diinginkan. Yang ke-33, tampilan logo yang terpotong dapat diubah dengan membuka Report Design Tools, lalu Report Design, lalu Tools Group, lalu Property Sheets. Kemudian ubah size mode menjadi stretch. Setelah itu, pembesar logo dan judul seperti gambar yang terlampir. Untuk memindahkan judul ke tengah secara vertikal agar sejajar dengan logo, tekan Shift plus Enter. Hasilnya akan terlihat seperti gambar yang ada di bawah. Jika kalian menekan Shift plus Enter, maka judul akan tepat berada di tengah seperti logo. Langkah ke-34, untuk menambahkan line. Tambahkan garis atau line di antara logo dan judul dengan mengakses Report Design Tool, lalu Report Design, lalu Controls. Lalu klik line atau garis, kemudian buat garis di antara logo dan judul dengan warna putih. Seperti ini hasilnya. Lalu yang ke-35, membuat formulir penjualan. Dengan mengklik atau membuka query penjualan query, lalu yang ke-36, pergi ke menu Create, lalu Forms, lalu Form. Setelah diklik, tampilan layar akan seperti ini. Lalu Add Record button seperti gambar di bawah ini. Lalu yang ke-37, klik pada Record Operation, lalu pilih Add New Record, lalu klik Next. Yang ke-38, klik Option Text, lalu klik Finish. Seperti ini contohnya gambarnya. Yang ke-39, Add Delete Record button. Buat tombol baru untuk menghapus data, langkahnya seperti langkah yang ke-36, tetapi pilih Delete Record pada Record Operation. Hasilnya akan tampak seperti gambar di bawah ini. Yang ke-40, mendesain form. Lakukan desain pada form seperti gambar di bawah ini. Caranya dengan cara yang sama seperti mendesain report. Yang ke-41, simpan form yang telah dibuat dengan klik kanan pada tab form, lalu klik rename. Yang ke-42, menambahkan data. Input data terbaru dengan klik add record terlebih dahulu, lalu isi data seperti gambar ini. Setelah itu dapat mengklik tombol add record. Hasil input data dapat dilihat melalui tabel, penjualan maupun query atau penjualan query. Ya, kesimpulan, Microsoft Access adalah program aplikasi pengelola database yang bisa digunakan untuk merancang, membuat, dan mengelola berbagai jenis data. Sebagai aplikasi pengelola data terpopuler saat ini, program aplikasi ini biasa digunakan pada perusahaan bisnis, pendidikan, kantor, bahkan programmer. Ada banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dari aplikasi ini, yaitu memberikan efektivitas kerja dan efisiensi waktu dalam menganalisa data untuk membuat data laporan. Hal itu biasa dilakukan pada urusan menghitung jadwal karyawan, data keuangan perusahaan, dan data pelanggan. Dan masih banyak lagi. Sekian presensi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.